kita sedang menuju ke yang aku bilang the great altcoin crash sih, setara dengan .com crash. Nah, yang aku dengar di traditional market sekarang, mereka melihat Bitcoin Treasuries Company itu adalah altcoin baru untuk mereka. Jadi menurut mereka lebih baik masuk ke Bitcoin Treasuries Company daripada ke altcoin. Oke, thank you Bro Angga udah datang lagi nih ke sini ya. Nanti bakal jadi langganan sebagai narsum yang sharing tentang Bitcoin. Oke. Sekarang porto persentase Bitcoin dibandingkan seluruh investasi lu berapa persen ya? Actually kalau per hari ini 100% Bitcoin. 100%? 100% sudah. 100% Bitcoin. Nggak ada 0, sekian-sekiannya lagi. Mungkin kalau dibilang dust token ada lah ya gitu. Tapi nilainya kecil banget gitu. yang belum sempat jual, belum sempat rotate ke Bitcoin gitu sih. Obligasi deposito sama sekali nggak pegang? Nggak ada. Mungkin kalau istriku punya ya. Oke. Kalau gua nggak ada. Oke. Oh tapi mungkin ini dong, kan lihatnya lu berdua lah. Jadi yang keamanan mungkin dipegang istri lu, yang lunya yang super agresif gitu. Iya, tapi kecil banget sih angkanya kalau di istri. Kan duit dia gitu. Oh, duit jajan lah gitu. Iya, duit jajan dia. Oh. Sama tabungan anak-anak. Saham gitu nggak punya? Saham per kemarin nggak punya. Ini Bitcoin maksi guys, kayak gitu. Nggak maksi juga sih gitu. Nggak maksi, gimana nggak maksi 100%, gila loh. Karena kan kita masih pakai strategi utilize Bitcoin gitu. Iya. Sementara kalau maksi itu mereka benar-benar self custody Bitcoinnya gitu. Mereka nggak mau taruh di exchange gitu. Benar-benar the purist gitulah. Jadi kalau dibilang maksi sih nggak maksi juga gitu. Kita cuma pilih the best asset sih gitu. Apa bahasa gue gitu? All in Bitcoin. Belum ada bahasanya ya. Nanti gue ciptain nih. Nanti ciptain boleh. Aliran Angga. 100% silahkan aliran Angga. Oke, tapi menariknya gini bro. Kan waktu lu terakhir datang, gue inget kalau nggak salah harga Bitcoin tuh sekitar 65.000. Ya kan? Sekarang kan 98 per sekarang rekor ya. Yep. Nah, berarti kan naik berapa tuh? Sekitar 50% lah, let's say gitu kan. Oke, ya mungkin 40% lah 40%, ya. oke. Nah, itu lu nggak take profit sama sekali kalau kayak gitu? Nambah terus berarti? Kita masih daily DCA. Not daily DCA ya. Kita kalau aku lebih suka DCA per 10 menit. DCA per 10 menit? DCA per 10 menit. Karena market Bitcoin itu kan lumayan volatile. Ngerti. Dari menit ke menit bisa beda sih itu. Ngerti, tapi apa bedanya sama DCA daily aja? Bukannya kalau misalnya kita tarik long term, most likely resultnya bakal even out sendiri ya? Nggak sama bro. Nggak sama? Karena gini, misalkan harga Bitcoin dalam sehari ya, jam 5 sore, jam 9 malam, jam 3 pagi, itu beda. Kalau kita daily DCA misalnya tiap jam 9, itu kita bisa ketinggalan momen di mana jam 3 mungkin ada sedikit koreksi, jam 12 ada sedikit koreksi gitu sih. Tapi nggak even out ya? Maksudnya ngerti kalau misalnya sedikit koreksi jadi bisa dapat per 10 menit, tapi kan sebaliknya juga sama. Waktu lagi naik itu juga makan-makan juga, bisa nanti ya kan kalau misalnya daily DCA kan di satu titik setiap harinya gitu kan. Nah, jadi kita pakai sistem namanya mungkin boleh dibilang dynamic DCA ya. Jadi contoh harga Bitcoin sekarang udah 98, gue udah kurangin DCA-nya. Tetap 10 menit per 10 menit, tapi angkanya yang berubah gitu. Oh, lu top up berarti nggak konstan. DCA-nya nggak konstan. DCA-nya boleh dibilang nggak konstan. Rupiahnya konstan. Dari segi fiatnya. Dari segi fiatnya nggak konstan bro. Karena bisa disetting kan gitu. Ngerti. Berarti strategi lu berarti dari fiatnya itu nggak konstan. Maksudnya nggak konstannya gimana? Maksudnya misalnya nih per 10 menit gue belinya sejuta atau sejuta kadang-kadang 500, kadang-kadang 400 lu setting gitu. Aku set lihat dari chart sih gitu. Jadi kalau misalkan chartnya lagi bagus, nggak apa-apa aku set misalkan 1 juta per 10 menit gitu. Tapi kalau udah sampai di titik resistance gitu, aku bisa kurangin posisi DCA-nya sih. Nggak mau deh ini 1 juta, gue maunya 100.000 aja gitu. DCA plus nih gitu. Berarti nih. DCA yang lebih pinteran dikit. DCA plus ya, perlu sedikit strategi lah gitu. Iya. Oke, menarik. Terus berarti kan kalau kayak gitu lu sekarang masih lanjut DCA-nya kan? Berarti lu cuma average up doang nih dari terakhir kita podcast kan? Average up doang. Tapi memang aku sempat deleverage karena strategi kan pakai leverage juga ya. Oke. Aku sempat deleverage, itu sempat nyicil deleverage di angka 90, 85, 88, 83 gitu.
Sampai akhirnya aku tahu kalau ternyata tarif itu nggak benar-benar tarif yang asli gitu. Tapi hanya sebagai negosiasi sih gitu. Jadi aku rasa ini akan berakhir. So pada saat itu di 76.000 kalau nggak salah, itu gua all in lagi sih gitu. Gua balikin leverage-nya lagi sih gitu. Malah mungkin angkanya lebih gede dari sebelumnya gitu. Karena gua percaya, oh ini hanya sementara gitu. Hanya negosiasi dari Trump aja gitu. Sebenarnya lu bukan 100%. Kalau lu pakai leverage kalau itu 150%. Boleh dibilang nih, sebenarnya. triple maxi sih, Triple kalau katanya maxi. seller. Iya. Soalnya kan yang pakai debt buat itu kan tambah lagi kan. Yes. Tapi kalau misalnya gitu berarti lu masih percaya Bitcoin tentunya bakal nembus 100.000 dan masih ada potensi naik lagi. Betul. Di tahun ini berarti kan? Tahun ini, yes, betul. Menarik. Nah, terus menurut lu ya kayak kira-kira estimasi lu topnya bisa di quarter apa atau bulan apa? Kalau estimasi top, actually kita nggak bisa timing the market quarter berapa atau berapa ya. Kita juga nggak bisa prediksikan harga ke berapa. Tapi aku punya sebuah tesis gitu. Jadi aku percaya Bitcoin bakal all time high lagi karena Bitcoin itu ngikut dengan global M2. Jadi Bitcoin itu bukan satu-satunya ya, tapi salah satu aset yang very sensitif dengan liquidity. Nah, ada yang namanya Global M2 Liquidity Index, yang garis kuning ini. Nah, Global M2 Liquidity Index itu Bitcoin selalu ngikutin dia akhir-akhir ini. Jadi waktu liquidity index up, pump, dia ikut pump. Ini lagging 75 hari, bro. Udah aku set di trading view. Jadi ini udah di lagging 75 hari. Pada saat dia turun, Bitcoin juga turun. Dia koreksi, Bitcoin koreksi. Nah, posisi sekarang, Global M2 Liquidity Index itu udah all time high. Which is akan diikutin sama Bitcoin. Lagging kira-kira 75 hari gitu. Jadi dari tesis ini aku percaya Bitcoin masih bakal all time high lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, orang-orang pasti nanya, kapan nih all time high? Pasti. Quarter berapa? Harganya berapa? Gitu. Which is gak ada seorang pun yang tahu. Nggak ada seorang pun yang tahu. Semuanya punya tesis. Contoh CZ kemarin, aku lihat podcastnya, dia punya tesis cycle ini 500.000, bro. Wah, itu sih jadi kaya, bro. Itu podcast terbarunya CZ ya. Tapi yang lain yang lain-lain itu bisa 200, 300.000, ada yang bilang 150.000. Kalau lu personally? Nah, kalau gue personally, gue punya tesis sendiri, bro. Okay. Dan ini bukan angka atau kapan. Nah, tesis gue ini. Tesis gue, ada yang namanya, ini aku bikin sendiri sih, bro. Aku bilang magic lines lah gitu. Ini Bitcoin dalam skala logaritmik. Nah, dia akan selalu ngikutin. All time high biasanya pada saat di garis merah. Biasanya di garis merah. Nah, berapa garis merah itu? Kira-kira 400 sampai 500.000. Tapi, ada tapinya ini, bro. Tapi di tahun 2022 itu akhir dari era easy money. Jadi era easy money itu tahun 2008 sampai 2022. Kenapa aku bilang era easy money? Karena pada saat itu ada banyak QE. QE-nya 1, 2, 3, 4. Boleh mungkin sedikit sharing kali, bro, buat teman-teman yang belum ngikutin easy money pada periode itu, apa yang terjadi saat easy money? Jadi yang terjadi waktu itu dimulai dengan crash real estate 2008. Setelah itu Fed mengeluarkan QE 1, QE 2, QE 3, QE 4, plus ditambah suku bunga diturunin. Plus banyak liquidity lain, misal market operation, terus ada helicopter money waktu COVID, ada bailout bank waktu itu. Banyak banget. Jadi itu era easy money, era bunga murah, bro, gitu. That's why Bitcoin yang sangat sensitif dengan liquidity, dia bisa pump and dump, bisa pump sampai di garis merah ini. Tapi 2022 itu sudah over, it's over, udah selesai. Fed udah mulai QT gitu, sampai hari ini masih QT meskipun ngurangin posisinya. So my thesis, kita nggak akan sampai all time high di garis merah. Nggak akan sampai 400-500.000. Tapi tesis gua ini, Bitcoin akan ngikutin all time high-nya di garis kuning, bro. Garis kuning. Ini dalam skala logaritmik gua zoom ya. Nah, garis kuning ini pokoknya begitu dia ke garis kuning,
test the all time high in this cycle. Nah, yang itu terserah sekarang, tergantung dari keputusan masing-masing. Ada yang mau hold, silakan hold. Ada yang mau jual, silakan jual. Ada yang mau deleverage, silakan deleverage. Kayak gitu sih. Tapi tesis gua ngikutin garis kuning ini gitu. Kapan Bitcoin sampai ke garis kuning ini? Garis kuning angka berapa tuh? Nah, kalau misalkan Bitcoin nyentuh garis kuning di bulan Juni 2025, means itu harganya sekitar 158.000. Kalau menyentuh garis kuningnya Agustus 2025, kira-kira 177.000. Kalau menyentuh garis kuningnya Desember 2025, 200.000 bro. Gitu. Jadi tracking garis kuning ini kita bisa bikin sendiri di TradingView sih itu. Iya, ngerti. Nah yang gue pengen tanya ya, apa yang akan lo lakukan setelah itu? Contoh. Kita ngomongin if ya. Yap. If ini nyentuh 200.000 di Desember. Yap. Gitu misalnya. Apakah seorang Angga akan mulai liquidate? Oke, leverage mungkin pasti. Tapi abis itu apakah yang bagian porsi Bitcoin bakal diturunin misalnya nih jadi sisa 50%? Atau lu tetap hold aja, ride it out, yang turun pun lu pegangin aja terus? Gimana? Gua akan deleverage, tapi sisa Bitcoin yang di spot gua hold terus. Hold terus? Yap. Walaupun lu percaya ini harusnya kalau misalnya udah kuning nih udah hit target gitu misalnya. Yap. Kenapa? Tapi yang namanya tesis, boleh dong orang punya tesis, tapi nggak ada tesis yang 100% benar. Itu gua akuin sendiri sih gitu. Itu gua akuin sendiri, nggak ada tesis yang 100% benar. Apalagi sekarang ada Bitcoin Treasuries Company, terus kemudian ada Bitcoin Strategic Reserve gitu. Jadi kalau buat aku lebih menguntungkan di hold aja. Andaikan harganya dump, misalkan let's say, kemudian bear market nih gitu. Dalam 4 tahun ke depan, itu akan balik kok. Karena Bitcoin itu market yang pemaaf gitu. Orang yang beli di all time high di cycle yang lalu udah profit hari ini. Yang beli di 2021 waktu 64.000 udah profit hari ini. Kalau mereka ride the wave aja gitu. Oke, terus kalau gitu gue curious tentang ini deh, altcoin. Kan terakhir kita podcast ya, setahu gue tuh lu juga ada pegang altcoin kan? Ya. Kenapa altcoinnya dihabisin semua? Karena gue di dalam industri ya. Dan gue lihat kita sedang menuju ke yang aku bilang the great altcoin crash sih. Setara dengan .com crash. Lu percaya altcoin bakal crash? Actually udah crash sih Udah bro. crash. Tapi itu akan lebih crash lagi sih bro. Akan lebih crash lagi? Yap. Akan lebih crash lagi. Untuk altcoin. Sad to say. Oke, tolong dijelasin kayak kan dari semua altcoin ya. Berapa persen kira-kira altcoin yang menurut lo itu tuh nggak bagus, scam gitu bahkan? Altcoin itu ada 2 bro. Antara yang pertama memang dia scam. Terus yang kedua dia soft scam. Ini beda nih. Kalau scam dia memang dibikin buat nyekemin orang gitu. Kalau soft scam? Kalau soft scam, actually project itu dibikin hanya untuk istilahnya ambil Grand Hunter gitu, Grand Hunter, paham kan? Jadi koin blockchain layer 1 itu kasih Grand ke aneka project. Nah developer hanya mau ambil Grand token itu, gitu. Atau yang ketiga bisa juga bukan scam, bukan soft scam, tapi memang fail. Karena ini kan startup actually, project startup. Dan fail di startup itu chance-nya gede banget gitu. Dan yang gue lihat sama dengan sebelum .com crash bro. Jadi .com crash itu kan tahun 2000. Sebelum .com crash, itu ada banyak IPO .com company. Banyak IPO, kira-kira 1.000 lebih adalah. Setelah itu yang terjadi, 70% semuanya hilang bro, bangkrut di tahun 2000. Nah, itu akan diulang di altcoin. Nah, menurut lu, berarti kan sebenarnya ada 4 tipe tuh tadi kan. Yang scam, semi, sama yang ketiga, bisa ada yang keempat. Kalau keempatnya yang bagus, berarti kan. Nah, berarti 1 plus 2 plus 3 yang nggak bagus, itu berapa persen dibandingkan seluruh altcoin? Mungkin boleh dibilang kurang dari 0,00001 ya bro ya. Yang bagus? Kurang dari 0,0000001%. Bukan 99% yang nggak bagus, berarti 99,999% nggak bagus. Yap. Betul bro, betul. Karena gini bro, kalau aku lihatnya ini kan perusahaan teknologi semuanya. Altcoin itu semuanya perusahaan teknologi. Which is selain sama dengan .com,
dia juga sama dengan sistem operating system di phone, di PC gitu bro. Dulu waktu mungkin kita zamanin ya, ada operating system Symbian, Ubuntu, Palm OS, itu gue zamanin semua sih, pakai PDA zaman dulu. Sekarang mana? Nggak ada semua bro, nggak ada semua. BlackBerry nggak ada semua bro. Itu semua tereliminasi dan hanya digantikan oleh dua operating system raksasa sekarang, yaitu iOS dan Android. Which is itu yang akan terjadi di altcoin sih bro. Nah, apakah worth it gitu ya? Ini kan mungkin ada similarities-nya sama di instrumen lainnya, misalnya kayak IHSG gitu. IHSG misalnya dari 900 perusahaan yang kita maksudnya ini ya, yang investor saham actually buy and hold mungkin di bawah 10 misalnya gitu ya. Jadi 890-nya pun kita juga nggak pegang gitu kan. Nah, apakah di kripto ini sama? Misalnya nih dari sekian juta, tapi kan masih ada tetap berapa lah gitu, 150 mungkin yang actually projectnya bagus gitu. Ya kan, kayak kalau misalnya kita lihat top 5 adalah beberapa gitu. Kenapa lo nggak memilih untuk nggak mau ada exposure sama sekali even ke project-project yang berpotensi bagus di altcoin? Project bagus dan token yang harganya bagus itu dua hal yang berbeda bro. Jadi project crypto itu punya dua produk. Yang pertama adalah protokolnya, yang kedua adalah tokennya sebagai token governance. Kita sebagai user itu bisa pakai protokolnya tanpa beli token governance-nya. Nggak perlu beli token governance. Jadi itu yang harus kita tahu gitu. Projectnya bagus gitu, bisa dipakai, lancar, solve real life problem gitu. Tapi tokennya overvaluation bro. Benar-benar. Makanya paralelismnya itu lumayan mirip kayak saham. Maksudnya kayak bisa aja ada perusahaannya itu bagus, ya kan growth-nya itu oke, tapi harganya kemahalan. Betul. Gitu kan. Mirip lah gitu kan. Jadi misal lu nasabah sebuah bank nih gitu. Nggak harus beli saham bank itu kan, tapi lu bisa jadi sebuah nasabah dari bank itu. Nah, berarti pandangan lu ini adalah nggak ada yang undervalued dong. Dari bahkan yang bagus-bagus ini. So far nggak ada. Mau coba gua bukain datanya? Boleh. So far, ini yang kita lihat yang kita lihat dari kacamata traditional finance ya. Dari kacamata TradeView, institusi, ini alasan nih kenapa nggak ada all season gitu. Kayaknya gue pulang dari podcast ini gue dihujat lagi sih gitu. Karena kemarin gue dihujat gitu. Kemarin emang kalau misalnya lo ngomongin lu nggak suka sama altcoin dihujat? Bukan gue nggak suka sama altcoin bro. Maksudnya Tapi performance-nya waktu itu kan kita bilang nggak ada altcoin season gitu. Oh dulu di podcast kita? Iya. Oh, okay. Dulu dihujat saat itu? Dihujat waktu gitu. itu. Oke. Sih gitu. Nah ini kita lihat dari kacamata institusi lah ya. Institusi selalu melihat revenue lu berapa sih itu, iya kan? Nah, project yang paling menghasilkan revenue buat crypto itu adalah stablecoin. Nah, tapi kan kita nggak bisa nih punya exposure, punya equity, token governance di stablecoin gitu. Terutama Tether lah gitu. Tether 2024 kemarin revenue-nya itu kalau nggak salah 13 billion bro. Revenue dia. Itu gede banget. Gede banget. Nah, gimana dengan project yang kita bisa punya exposure? Contohnya kayak blockchain layer 1. Dari 79 project itu hanya menghasilkan 387 juta. Dalam jangka waktu 30 hari. Bawahnya yang lainnya ada DEX sampai asset management itu cuman real world asset cuma menghasilkan fee 2,3 juta dolar gitu. Which is very kecil sih. Sangat kecil sekali. Top L1 revenue sekarang ya, ini aku baru screenshot kemarin sih. Top L1 revenue selama 365 hari masih dikuasain Tron. Setelah itu Ethereum, terus bawahnya Solana. Dengan nilai yang nggak terlalu fantastis dibandingkan valuasinya gitu. Contoh ini, Solana. Fully diluted market cap-nya itu 88 miliar US dollar. Revenue-nya 459,7 juta dalam waktu 1 tahun. PS ratio-nya, kalau kurang lebih PS ratio ini sama kayak PE ratio di saham sih gitu. Itu 1892 kali. Institusi lihat ini muntah darah bro. Nggak mau lah gitu. Bandingin dengan di saham. Contoh misal kayak Palantir. Market cap kurang lebih sama, 90 billion. Tapi revenue-nya jauh lebih gede, 2,4 billion. Berkali-kali lipat daripada Solana. Which is kalau dilihat dari PE ratio. Standar PE ratio untuk growth tech company 40-100 kali.
masih lebih masuk Palantir daripada Solana. Institusi lihat, ngapain masuk Solana? Kayak gitu kan. Bener kan? Ini kalau dari kacamata institusi nih gitu. Dari kacamata will lah. Contoh kayak project-project lain, bukan project ya, kayak perusahaan saham di di Nasdaq yang lainnya, mereka punya KPI untuk PE ratio-nya jauh lebih bagus, bro, gitu. Contoh kayak Block, dia revenue-nya jauh lebih gede daripada Solana. Gimana dengan project lain nih? Ini aku kasih 3 contoh project aja. Solana, PF ratio-nya 1892 kali. Aptos, 7990 kali. Chainlink, 36.000 sekian kali gitu. Kalau trade fee lihat financial statement-nya kayak gini, muntah darah, bro. Nggak akan tertarik sih mereka. Nggak akan tertarik mereka. Nah, inilah yang membuat alasan altcoin itu jangan di-hold gitu. Karena ini overvalue sekali gitu. Sangat amat overvalue banget gitu. Jadi, tapi apakah menurut lu altcoin ini masih worth it untuk di tradingin? Untuk di tradingin, yes, masih bisa sih di tradingin gitu. Tapi ya kita tahu ya, yang bisa win di trade mungkin less than 1% sih itu. Oke. Terakhir yang lu pegang itu apa aja ya yang waktu kita podcast? Kalau Apa ya? altcoin BNB sih waktu kalau itu nggak salah BNB, Solana. BNB actually masih oke sih. Karena dia punya company Binance itu kan very profitable. Dan setiap profitnya selalu dipakai untuk burn BNB lagi. Aku rasa BNB masih oke lah gitu. Masih much better dibandingin yang lain gitu. Iya. Masih much better karena dia punya satu bisnis raksasa yang chain lain nggak punya gitu. Oke. Terus ya kalau misalnya altcoin emang mungkin buat buy and hold menurut lu itu jangan gara-gara dari segi valuation wise nggak make sense gitu Yap, ya? jangan, itu jebakan Batman. Kalau buy and hold termasuk kita dipaksa untuk stake atau kita diiming-imingin airdrop, no, that's jebakan Batman. Iya. Boleh sharing nggak sih apa yang terutama buat teman-teman yang masih relatively baru ya, apa sih perbedaan altcoin yang jumlahnya segitu banyak dengan Bitcoin? Jadi altcoin itu actually Web3 business, bro. Karena dia adalah Web3 business, otomatis kita lihat dari revenue dong. Apa make sense dengan valuasinya, kayak gitu. Nah, sementara Bitcoin itu bukan bisnis, bro. Bitcoin itu Gold 2.0, store of value gitu. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, meskipun ada irisannya. Irisannya apa? Sama-sama ditradingkan di tempat yang sama kebetulan. Sama-sama di exchange yang sama gitu. So boleh aku bilang altcoin itu noise gitu. Altcoin itu noise. Noise yang ingin mengaburkan kita dari Bitcoin gitu sih gitu. Nah, kalau misalnya menurut lo altcoin ini bakal crash, ya, apakah akan ada dampaknya dengan harga Bitcoin? Soalnya kalau misalnya kita reflect kemarin gitu ya, misalnya kayak Terra Luna lah, itu kan jadi ada domino effect kayak yang lain-lain juga gitu kan. Akhirnya ada dampaknya ke harga Bitcoin juga gitu. Nah kalau misalnya sekarang altcoin itu crash, apakah akan bikin lu punya tesis tentang Bitcoin yang harapannya bisa hit garis orange itu jadi invalid? Actually enggak, bro. Jadi di cycle yang lalu waktu Terra Luna crash itu karena dia hold banyak Bitcoin. Jadi kalau kita flashback lagi ya, Bitcoin waktu itu masih banyak di hold sama crypto atau Web3 company. Jadi kayak Terra Luna itu dia back dengan Bitcoin. Otomatis pada saat dia mau menyelamatkan Lunanya, dia harus jual Bitcoinnya waktu itu. Nah, itu yang bikin crash. Setelah itu ada perusahaan-perusahaan lain yang mentradingkan atau mengkolateralkan Bitcoin-nya, bro. Waktu itu, kayak Celsius, terus kemudian ada FTX, kayak gitu. Jadi, pada cycle lalu, Bitcoin itu masih dipegang sama orang-orang atau institusi Web3, institusi kripto. Di cycle ini udah beda. Di cycle ini, Bitcoin itu udah dipegang sama institusi traditional finance. Kayak MicroStrategy, ada 21 Capital sekarang, ada Metaplanet, dan banyak perusahaan Bitcoin Treasuries Company. Nah, yang aku dengar,
di traditional market sekarang, mereka melihat Bitcoin Treasuries Company itu adalah altcoin baru untuk mereka. Jadi menurut mereka lebih baik masuk ke Bitcoin Treasuries Company daripada ke altcoin. Meskipun toh nanti altcoin ada ETF-nya. Nah, kalau altcoin crash, apakah ngefek nih nanti ke Bitcoin? Di cycle ini menurutku enggak. Justru itu akan bagus buat Bitcoin. Karena liquidity-nya akan mengalir ke Bitcoin. Nah, menurut lu ya, ini menarik nih. Jadi orang itu ngelihat perusahaan-perusahaan yang terutama udah go public kan, kayak Strategi dan yang lainnya itu sebagai alternatif altcoin gitu berarti ya, investasinya kan. Betul. Nah, ada resiko nggak sih di perusahaan-perusahaan kayak Strategi gitu? Soalnya kan secara fundamental mereka punya bisnis itu kan sebenarnya cash flow-nya bisa dibilang nggak ada lah dibandingin sama asetnya. Asetnya udah puluhan miliar dolar, tapi dia punya omset secuil gitu dari dia punya software bisnis kan. Berarti kan otomatis Strategi ini nih sangat tergantung dengan harga Bitcoin untuk up only. Up only minimal dalam range misalnya every 5 years lah. Every 5 years harus naik terus gitu kan. Soalnya kan dia kan punya expiration misalnya yang dia bikin loan-nya itu 5 tahun gitu kira-kira gitu kan. Nah, ada fear nggak sih di mana apabila ya, if harga Bitcoin itu ternyata tidak sesuai dengan prediksinya, which is setiap 5 tahun itu nggak pernah di bawah angka 5 tahun sebelumnya, artinya si MicroStrategy ini atau sekarang Strategi harus melikuidasi Bitcoin dia untuk bayar utang. Dia punya convertible notes gitu kan. Dan akhirnya itu kan bisa jadi domino effect. Oh, nanti dijual tambah turun lagi, harus jual tambah banyak, tambah turun lagi gitu. Ada nggak sih resiko itu? Minimnya kenapa? Karena Bitcoin itu matematik, bro. Jadi ada yang namanya Bitcoin Power Law. Bitcoin Power Law itu dihitung berdasarkan matematika, bukan asal tarik garis kayak chart pattern. Jadi berdasarkan Power Law, tiap 4 tahun sekali Bitcoin ada cycle-nya sih gitu. Dan itu selalu naik selalu. Meskipun ada naik turun ya itu naik selalu, bro. Itu matematik. Bisa dihitung secara matematik, Power Law. Kemudian yang kedua, kalau strategi, MicroStrategy itu strategi dia nggak hanya dari convertible bond aja. Jadi dia punya banyak strategi, bro, actually. Makanya namanya strategi. Sesuai. Jadi strategi dia yang pertama, 2022 itu mereka pakai Bitcoin back loan. Waktu itu bear market. Dia nggak mau jual. Yang dia lakukan, jaminin Bitcoin-nya. Dia dapat cash money, dia beli Bitcoin lagi di harga murah. Bitcoin back loan 2022. Kemudian 2023 mereka lunasin Bitcoin back loan-nya. Jadi udah nggak ada Bitcoin yang dijaminkan lagi. Setelah itu mereka pakai strategi yang namanya ATM Equity Offering. Jadi ATM Equity Offering itu mereka jual langsung lah ke market sahamnya buat beli Bitcoin gitu. Dan turns out ternyata dia temukan harga sahamnya jatuh gitu. Koreksi lah gitu. Kemudian dia punya strategi yang ketiga namanya convertible bond yang tadi kamu bilang, bro. Itu kan ada maturity-nya. Nah, convertible bond itu actually market yang sangat laris sih gitu. Selalu oversubscribe. Nah, kenapa orang mau beli convertible bond-nya MicroStrategy meskipun yield-nya kecil? Karena market-nya ada. Misal kayak perusahaan asuransi, mereka pengen dapat exposure di Bitcoin gitu, atau pengen dapat exposure di MicroStrategy, mereka nggak bisa beli Bitcoin gitu. Mereka bisa beli convertible bond, sekaligus di satu sisi mereka juga short MSTR-nya gitu. So mereka cari delta neutral actually. Jadi convertible bond akan tetap laku terus, di refinancing terus gitu. Nah kemudian ada satu strategi lagi. STRK. Pernah dengar nggak, bro? Nggak tahu. Apa itu? STRK. Ini strategi yang agak baru, karena ada yang barunya lagi gitu. Jadi gini, STRK. Nah, ada strategi baru namanya STRK. Terus setelah itu ada lagi strategi lainnya namanya STRF. Apa ini? Ini adalah Perpetual Preferred Stock. Nah, Perpetual Preferred Stock itu beda sama saham biasa. Nah, Perpetual Preferred Stock itu adalah saham yang kasih dividen. Tapi karena perpetual, itu nggak ada jatuh tempo. Dalam kacamata, kan gue orang real estate nih, dalam kacamata gue orang real estate,
berarti si Michael Saylor ini lagi beli rumah, dia dapat rumahnya, dapat sertifikat rumahnya, tapi dia hanya bayar bunga, perpetual. Hanya bayar bunganya aja. Pokoknya nggak perlu dibayar. Jadi MicroStrategy akan bayar 8% fix untuk STRK. Fix 8% per tahun. Kalau STRF yang baru nih, yang lebih baru lagi, itu 10% sampai 18%. Setelah itu, kalau MicroStrategy bangkrut, ada base price dihitung dari $100. Maka STRK dan STRF itu dapat likuidasi lebih awal sih. Yield payment-nya per quarter, STRK punya chance untuk ditukar sama MSTR 1:10, kalau STRF enggak. Jadi mereka punya banyak strategi sih bro. Nah strategi ini diputar, di-juggling gitu sih. Iya. Nah, lu kalau misalnya kayak gini, kan sekarang MSTR kan juga have been performing very well kan belakangan ini kan. Yep. Nah, apa yang bikin lu decide bahwa lu nggak mau masuk ke MSTR? Lu maunya fokus di Bitcoin aja? Gua masuk di MSTR banyak banget bro. Oh. Kapan hari bro gitu. Terus Banyak banget. Salah satu porto terbesar gua sih waktu itu. sekarang? Per hari ini sih gue udah jual kemarin sih Oke. gitu. Gue udah jual kemarin karena gue punya alasan. Kenapa? Alasannya yang pertama dari sisi gue cost-nya besar bro untuk hold MSTR. Kenapa kosnya besar? Cost-nya besar itu yang pertama dari sisi pajak sih bro. Oh ya 35. Iya, 35%. Ya dari sisi pajak gitu. Sama US soalnya. Kalau MSTR-ku ini benar-benar outperform, itu akan sangat mengganggu SPT pribadiku sih bro. Tapi kenapa bagus dong? Kan cuan. Maksudnya gini, ya lo bayar 35%, tapi dari 10 miliar dibandingin misalnya bayar 10%, tapi dari 1 M gitu kan. Sangat mengganggu SPT pribadi sih Gimana bro. tuh? Karena ya aku jaga supaya SPT pribadiku tidak BKP gitu. Oh. Ya that's fair kan ya gitu. Iya. Gitu. Karena kan kita nggak bisa beli atas nama CV atau PT, tapi kan pribadi gua gitu. Oke. Itu yang pertama. Kenapa Terus, lu nggak memilih buat bikin akun pakai PT, lu beli pakai PT aja? aku nggak tahu apakah bisa Oh. untuk saham US. Oh, gua nggak tahu. Setahu gue sih bisa. Tapi gua nggak tahu. Belum pernah coba. Gua nggak tahu. Iya. Nah, terus yang kedua itu kan pakai dolar ya. Jadi ada kalah di fee juga sih bro gitu. Kalah di fee juga waktu convert itu dolar ke rupiah gitu. Oke. Jadi aku lihat cost-nya lumayan mahal gitu dibandingin lu hold Bitcoin yang udah final pajaknya itu sih. Plus ditambah si seller yang mau double the strategi. Jadi dia dulu punya plan akan beli Bitcoin senilai 42 miliar. Next, dia punya plan baru, dia akan beli 84 miliar bro. Dolar. Terus maksudnya apakah itu tidak menjadi alasan untuk lu beli atau kayak gimana maksudnya? Aku mau exit dulu, mau lihat, karena waktu di yang lalu setelah dia ngumumin 42 miliar itu harga koreksi bro. Gitu. Jadi sekarang kan udah pump nih gitu. Udah pump, aku mau exit dulu, mau arbitrage ke Bitcoin. Jadi aku mau lihat dulu sih itu. Iya. Oke. Kalau dari sisiku gitu. Jadi mereka punya banyak strategi sekali. Plus kalau kamu khawatir bear market, khawatir MicroStrategy nggak bisa bayar nih, nggak bisa bayar utangnya, mereka bisa balik ke strategi yang pertama, yaitu dijaminin aja buat bayar itu bunganya dulu gitu. Paham Iya. kan? Iya, tapi kan kalau misalnya harganya turun, pasti kan kolateralnya jadi turun kan? Nggak masalah sih bro, Iya. dia kan punya 500.000 Bitcoin. Iya. Dan yang dia perlu bayar itu kan bukan pokoknya, tapi bunganya bro, gitu. Iya. Bunganya saja. Oke. Gitu. Oke, gue sekarang pengen ngomongin dari segi market nih bro. Apa sih hal yang terjadi secara makro ya belakangan ini yang ada nggak yang surprising buat lo? Yang surprising isu utamanya sih tarif sih bro. Satu dunia kayaknya nggak ada yang prediksi ya. Iya. Supporter Trump pun juga Betul. kaget semua. Tapi yang kulihat ternyata tarif ini ya hanya kartunya Trump aja sih gitu. Yang kulihat hanya kartunya aja. Terus lu lihat apa yang mengakibatkan Bitcoin akhirnya balik lagi ke 98? Kayaknya banyak orang yang berpikiran sama denganku bro. Yang pertama ternyata ini hanya kartu Trump buat negosiasi. Yang kedua, di Bitcoin juga punya magic lines yang aku sering ngomong di IG dan YouTube. Itu 365 day moving average.
atau 50 week moving average. Sekarang angkanya di berapa tuh? 50 week moving average sekitar 78, 76, dan pas dia mantul di angka itu, bro. Jadi di cycle-cycle yang lalu itu bull dip-nya. Jadi setelah bull dia kan dip, bull dip-nya selalu mantul di angka itu, bro. Di 50 week moving average. Dan diulang lagi di cycle ini. Itu. Oke. Terus apa menurut lo, apa pendapat lo tentang keterlibatan Trump atau keluarganya lah ya di dunia kripto? Kan sekarang kayaknya anak-anaknya juga udah pada aktif belakangan inilah. Gitu kan. Kayak apa implikasinya itu menurut lo terhadap dunia kripto? Kayaknya sih Trump hanya cari cuan sih gitu. Kayaknya gitu ya. Kayak terbukti dari dia punya Trump coin kayaknya. Benar. Jadi kan dia punya WLFI, punya Trump coin. Coba jelasin bro yang WLFI. Punya USD1. Gue nggak terlalu ngikutin yang WLFI, dia roadmap-nya mau kemana. Tapi yang USD1, gue paham banget gitu. Oke, gimana ya? Paham bangetnya karena dia ya pure mau cari cuan gitu. Contoh yang aku tadi bilang. Kapitalis lah, Trump betul. Sesuai. Yang aku tadi bilang, Tether itu profitnya 13 billion per tahun. Sekarang dia pengen jadi kompetisi Tether. Itu low maintenance bro, stable coin. Hanya beli US Treasury, terus lu manage gitu. Lu profit dari US Treasury atau aset lainnya, orang-orang pakai stable coin tuh udah itu very very low maintenance sih bro. Dengan profit 13 billion. That's very beautiful business model sih. Betul. Actually. Nah, tapi yang menarik ini bro, kan ada Tether, ada Circle gitu kan. Yang nomor 2-nya USDC gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin stablecoin yang USD gitu. Nah, apa ruang gerak stablecoin yang baru? Kayak kekurangan USDT sama USDC dan stablecoin lain itu apa sehingga ada kebutuhan stablecoin baru, ya tentu di backing sama presiden, beda cerita gitu ya. Yeah. Tapi kira-kira yang lu lihat apa strateginya supaya dia tuh one day bisa di-increase adoption-nya gitu? Kalau increase adoption mengalahkan Tether sih agak susah sih. Agak susah. Tapi yang aku lihat di sini, dari segi makro dulu ya, Amerika sangat butuh stablecoin bro. Sangat amat perlu sekali stablecoin. Kenapa dia sangat amat perlu stablecoin? Karena dalam jangka waktu 4 tahun, ada 80% surat hutang Amerika yang harus di-refinancing. Kalau nggak bisa di-refinancing, artinya default, bangkrut, the end Amerika. So, Amerika sangat amat butuh stablecoin. Apa kaitannya debt ceiling-nya Amerika yang setiap periode juga kena terus? Akhirnya mereka revisi terus ke atas dengan stablecoin. Apa hubungannya? Karena stablecoin harus punya, ini kalau menurut Trump ya, nantinya harus punya underlying yaitu US Treasury. Jadi Trump melihat kripto itu sebagai oil. Nah, dan melihat stablecoin sebagai potensi petrodollar 2.0 bro. Nah, petrodollar itu kan beli US Treasuries dari hasil keuntungan oil Arab. Nah, sama dengan stablecoin. Jadi, dengan semakin bertumbuhnya adopsi kripto, stablecoin-nya makin gede, otomatis adopsi US Treasury makin gede. So, siapapun nanti yang hold stablecoin Amerika, hold surat utang Amerika. Backed by 1:1 soalnya. Harapannya begitu. Harapan. Itu yang diplan sama Trump. Ada yang namanya RUU baru, itu Genius Act, bro. Tapi sayangnya Genius Act itu setauku failed kemarin karena mereka menilai menguntungkan Donald Trump gitu. Jadi kayaknya mungkin harus di-reintroduce lagi RUU itu. Oke. Terus pendapat lu kayak gimana? Apakah kelihatannya apa yang dijalanin sama keluarga Donald Trump ini akan sukses kah? Kayak strateginya menurut lu yang pelajarin ini ya, mereka ini orang yang ngerti tentang kripto nggak sih? Harusnya mereka paham sih. Tapi paham mereka itu bukan kayak kita ya. Paham mereka pokoknya mau cuan sih bro gitu. Gimana untuk mengekstrak ini semaksimal mungkin gitu. Itu dari sisi keluarga Trump ya. Dari sisi bisnisnya dia. Bisnis enterprise-nya dia. Tapi dari sisi negara, mereka sangat amat butuh sekali stablecoin untuk adopsi US Treasury. Ya, gitu. Dan harapannya kalau nggak yieldnya bisa shoot up bro gitu. Kalau nggak ada adopsi baru. Ya, dibikin kebutuhan dan ini solusinya by Donald Trump punya keluarga. Yap. Nah, Donald Trump dan family-nya
tahu bahwa ini akan suatu hari akan jadi gede gitu. Jadi Iya, mereka bagus ya. siapin ekosistemnya sih gitu. Yang kulihat mungkin kayak gitu. Iya, iya. Gimana, apa pandangan lu tentang Bitcoin Strategic Reserve? Kalau menurutku mereka juga sangat butuh itu gitu. Jadi Bitcoin itu akan jadi pendamping emas sih sebagai aset strategis negara gitu. Nah, kenapa dolar dipilih sebagai global reserve currency? Karena mereka punya emas paling banyak dulu bro. Di tahun 1944 waktu Perang Dunia II usai, itu mereka punya emas paling banyak gitu. So mereka dipilihlah Amerika jadi global reserve currency. Nah, next yang akan dipilih mereka tetap, kalau mereka tetap mau jadi global reserve currency, ya mereka harus punya Bitcoin lebih banyak dari negara lain bro. Nah, tapi kan mereka belum memilih untuk beli kan, baru nge-hold doang gitu. Nah, pendapat lu apa itu? Sekarang memang belum untuk beli. Karena untuk beli itu mereka perlu RUU bro. Nah, RUU ini masih belum. Jadi ada Bitcoin Act 2025, masih lagi dalam pembahasan lah gitu. Kalau RUU ini jalan, wah itu akan jadi massive wealth transfer untuk holder Bitcoin sih. Iya, iya. Tapi apa sih yang menjadi bottleneck RUU ini untuk dijalankan saat ini? Kayaknya sih dari sisi politik sih bro, yang kulihat. Dari sisi tarik ulur politik aja sih itu. Iya, iya. Mungkin dia sekarang lagi pusingin tentang tarif juga kali ya. Selesai dulu negosiasinya dulu kali ya. Mungkin ya. Terus kalau misalnya lihat dari segi kita ngomongin historical pattern gitu ya. Kan biasanya kan ada 4 tahun kayak gitu kalau misalnya kita ngomongin harga Bitcoin. Apakah menurut lu berarti kan ekspektasinya harusnya kalau misalnya kita based on foreign history ya, tahun ini adalah cycle topnya dari segi harga Bitcoin gitu kan. Yep. Maksudnya tahun depan harusnya bear market. Ini kalau misalnya kita Yeah. ngomongin tren doang ya, tanpa kita pertimbangin tadi tuh kayak kapan sih Trump tanda tangan sesuatu yang baru. Kalau misalnya dia tanda tangan sesuatu yang baru, bisa extended, bisa jadi lebih, itu kita nggak ada yang tahu. Yeah. Nah tapi menurut lu ya, if ini tuh one day jadi bear market, potential turunnya tuh bisa sampai berapa persen sih? Kalau misalnya dulu-dulu kan bisa sampai 70% gitu misalnya. Kalau future cycle? Kapan hari bisa sampai 70-80%. Karena balik lagi, karena itu hit garis merah gitu. Makanya dia langsung turun ke sini gitu. Nah, tapi kalau kita cuma hit garis kuning aja yang di sini, kalau target bear marketku sih mungkin balik ke 200 week moving average sih. Nah, berapa 200 week moving average pada saat itu? Ya gua nggak tahu gitu. Kalau saat ini berapa kira-kira? 40 ribuan kayaknya. Kalau nggak salah ya bro ya. Iya, iya. Kalau iya, nggak iya. salah. Jadi bear market yang berikutnya ada 2 support. Yang pertama 200 week moving average. Yang kedua support dari Bitcoin Power Law yang belum pernah ditembus. Oke, oke. Terus mungkin gue masuk ke ini bro, final advice dari lu kali ya. Menurut lu buat teman-teman yang baru lihat Bitcoin itu di angka 90-an ribu, mereka baru switch dari non-believer jadi believer gitu. Yep. Apakah sekarang ini udah too late buat mereka mulai nyicil, since harganya udah hampir 100 ribu? Atau mendingan menurut lu mereka tunggu aja deh the next cycle-nya gitu, tunggu waktu turun baru lu mulai nyicil gitu. Menurut lu kayak gimana? Actually menurut gua selama visi kita hold jangka panjang, nggak akan terlambat sih bro. Nggak akan terlambat. Jadi boleh mulai dari DCA, mulai dari sekarang nggak masalah sih bro. Karena conviction kita Bitcoin itu $1 juta gitu. Kalau Bitcoin $1 juta, harga 90 ribu itu sangat murah. Ada chance untuk jadi $1 juta. Dan chance itu sangat besar. Kalau menurutku, chance itu sangat besar. Langsung beli nih kayak videografer gue nih. Abis ini langsung beli Bitcoin. Tapi menurut lu cycle perlu apa yang dibutuhkan untuk Bitcoin itu bisa hit $1 juta? Bitcoin Strategic Reserve. Untuk sisi belinya ya? Yap. Sisi belinya. Dari sisi belinya, terus kemudian Bitcoin Treasuries Company yang mereka sekarang lagi berlomba-lomba beli. MicroStrategy punya 500 ribu Bitcoin. Nah sekarang ada saingan baru, namanya 21 Capital. Tahu bro? Yang barengan sama Tether, Ya, SoftBank. ada Tether, Cantor, SoftBank, Bitfinex. Mereka join venture. Mereka bikin 21 Capital. Mereka mau saingin jumlah kepemilikan MicroStrategy. Begitu Michael Saylor tahu, dia langsung double the strategy jadi 84 miliar. Plus masih ada company-company lain yang lebih kecil bro. Company lain yang lebih kecil kayak terakhir aku dengar JetKing, perusahaan dari India mau beli 18.000 Bitcoin. Metaplanet, Stripe, kalau nggak salah aku baru baca tadi pagi Stripe
mereka akan mulai beli dari 1 billion. Dan ada strategi baru yang cukup unik sih. Dari kemarin aku nonton conference strategi world. Jadi ada strategi di traditional finance, mereka itu mau akuisisi perusahaan-perusahaan kecil, bro. Perusahaan-perusahaan kecil yang sahamnya underperform, mereka mau akuisisi, terus kemudian treasuries-nya mereka mau convert semuanya ke Bitcoin. Nah, apa yang terjadi kalau pada saat perusahaan kecil itu convert ke Bitcoin, harga sahamnya shoot up, bro. Berarti Angga kelihatannya ini ya, lu kelihatannya cuma bakal di-leverage, tapi apakah lu orang yang ini menganut kata-kata I will never sell my Bitcoin? Kalau sell, bisa aja sih ada chance itu, tapi nggak semuanya, bro. nggak akan aku jual semuanya. Karena yang kulihat ini adalah tool untuk wealth transfer, actually. Tool untuk wealth transfer. Kapan menurut lo yang $1 juta ini bisa tercapai? Kira-kira 2030 bisa, bro. 2030 lagi ngitungin Ya, duit. 2008, Orang-orang lagi ngitung 2030 duit bisa. semua, bro, sekarang, Gitu. bro. Ini tool buat wealth transfer. Dan alokasi wealth transfer terbesar untuk mereka yang hold lebih early. Itu. Wealth transfer yang sebelumnya itu tahun 1974, bro. 1974. Dari gold. Karena ini cerita dari nenek dan mama gua, bro. Jadi tahun 74 mamaku itu hanya sebagai pramuniaga lah ya. Dia jaga toko emas. Tapi dia nabung dalam bentuk emas. Di tahun 74, dia beli rumah, bro. Nah, kalau kita repeat hari ini, seorang penjaga toko beli rumah di usia muda. Susah. Cash? Nggak mungkin. Tahun 74, mamaku beli rumah. Tapi ya kalau aku lihat dari historical pattern, ternyata ada yang unik di tahun 74 ini. Uniknya adalah, waktu itu Presiden Gerald Ford membuat sebuah executive order atau RUU baru kalau nggak salah, itu memperbolehkan orang Amerika untuk beli emas lagi. Karena kan kalau nggak salah 1933 itu mereka nggak boleh beli emas. Begitu itu larangan itu dicabut, mereka bisa beli emas lagi, harga shoot up, bro. Dan waktu itu 71 dolar udah lepas dari standar emas, harga shoot up emas. Di-repeat lagi setelah itu, mereka yang punya emas beli apa, bro? Beli properti kan. Mereka yang nggak punya emas waktu itu krisis moneter, bro. Bertepatan juga di tahun 74 di Indonesia itu ada peristiwa malari namanya. Karena krisis moneter di Indonesia. Kalau krisis moneter, harga properti turun kan, bro. Jadi mereka yang hold emas arbitrage ke properti, bro. Setelah itu properti apa, bro? Boom, bro, sampai beberapa dekade yang berikutnya gitu. Kemarin aku baru ketemu teman, dia bilang orang tuanya bisa sekolahin 4 anaknya ke Amerika karena dari properti gitu. Nah, itu akan di-repeat lagi. Dan kita harus hold aset yang tepat untuk itu. Bukan gold, bukan properti, tapi Bitcoin. Karena nggak ada dalam sejarah umat manusia ada presiden yang mau beli Bitcoin, udah set up infrastrukturnya, ada RUU buat akuisisi Bitcoin di level negara, itu nggak ada dalam sejarah umat manusia. Nggak ada, hanya di Bitcoin. Lagi pada ngitung, bro, sekarang. Kalau misalnya gue punya segini, nanti di tahun 2030, gue udah bisa beli Ferrari warna apa ya, gitu. Buat nyaingin Gabriel Ray. Hanya di Bitcoin, nggak ada di altcoin. Ya, cuman ini do your own research ya. Ini gue undang Angga kan supaya dia bisa sharing pandangan. Tapi ini lu beli Bitcoin atau enggak itu juga terserah lu. Lu untung juga lu kagak bagi Angga. Lu rugi juga nanti malah nyalahin Angga. Padahal buy and sell itu keputusan sendiri-sendiri ya. Jadi ini tentu disclaimer on. Yang penting kita dapat insight yang menurut gue menarik dari seorang yang praktisi invest di Bitcoin dan and more ya, bukan cuma invest doang, invest and more. Oke, ada apa lagi, bro? Atau udah cukup? Tergantung ada pertanyaan apa lagi. Oh, cukup. Nanti coba aku jawab. Nanti kita save it for ini future sessions. Okay. Tapi jangan ini nanti kita bakal undang-undang terus soalnya. Thank you banget, bro. Oke, thank you.